Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Oktaria SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 5 Tangerang, Provinsi Banten. Saya merupakan peserta pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri bagi guru kejuruan SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata Angkatan 3 kelas A yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan mengenai pengelolaan kearsipan. Silahkan disimak. Tugas yang pertama yaitu menerima email dari perusahaan-perusahaan. Kita klik inbox, kemudian di sini ada beberapa surat yang masuk. Ini merupakan surat yang masuk dari perusahaan lain. Dia bercetak tebal seperti ini. Ini artinya surat masuk yang belum dibaca. Selanjutnya kita akan mencetak surat. Terlebih dahulu kita membuka surat yang akan kita cetak, kiriman email dari pengirim. Kemudian ini ada attachment atau lampiran. Kita klik suratnya. Kemudian kita unduh terlebih dahulu. Kita klik download atau unduh. Kemudian kita save. Kita save di surat masuk terlebih dahulu. Save, klik save. Kemudian kita buka filenya dari perusahaan yang barusan kita unduh. Kita buka suratnya. Lalu kita akan print. Kita akan mengirimkan surat melalui email. Kita klik compose. Kemudian ini untuk alamat yang dituju, nomor alamat emailnya. Kemudian subjeknya kita berikan judul sesuai dengan yang akan dituju, yang akan dimaksud. Kemudian kita ketikkan pendahuluan. Kemudian kita melampirkan surat, kita klik attach file, kemudian kita pilih yang akan di file yang akan disertakan. Nah, ini file yang akan disertakan, kemudian kita klik send. Maka akan langsung terkirim. Kita ingin melihat surat yang terkirim melalui email, maka kita klik atau pilih send. Nah, ini merupakan beberapa surat atau email yang kita kirimkan kepada perusahaan-perusahaan rekanan kita. Selanjutnya kita akan mencetak surat keluar yang telah dikirimkan melalui email tadi, karena nanti kita akan mengarsipkannya. Terlebih dahulu kita harus cetak. Kita pilih file, kemudian print, lalu kita cetak.
Setelah itu, kita akan menginput surat-surat masuk maupun surat keluar ke dalam buku agenda. Dan format buku agenda untuk surat masuk dan surat keluar disatukan sekaligus. Yang pertama ada kolom nomor, kita isi dengan nomor 1. Kemudian ini adalah tanggal buku agenda atau tanggal pengagendaan surat. Kemudian kode masuk, surat masuk atau surat keluar. Apabila surat masuk, kodenya M, apabila surat keluar kodenya K. Karena ini kita mau menginput surat masuk, maka kita akan berikan kode M, kemudian kita masukkan nomor surat masuknya. Kita input juga tanggal suratnya. Kemudian apabila surat masuk, artinya dari, apabila surat keluar berarti kepada. Karena ini surat masuk, dari input nama perusahaannya, PT Krisna Multiteh. Kita sertakan juga dengan alamatnya agar lebih lengkap. Kemudian kita isi juga isi ringkas suratnya mengenai apa. Ada surat masuk, dan ada surat keluar. Kemudian tidak lupa di bawahnya kita berikan tanggal. Berikut ini merupakan lembar disposisi. Lembar disposisi merupakan lembar yang berisi untuk instruksi pimpinan mengenai surat masuk. Nah, ini berikut ini adalah format lembar disposisi, terdiri dari surat dari. Surat dari diisi dengan nama perusahaan, surat masuk, kemudian ada nomor suratnya, kita isi. Kemudian ada tanggal surat, diterima tanggal, nomor agenda. Kita lihat dari buku agenda, ini nomor 1. Dan sifat surat, kita checklist apakah penting, segera, atau rahasia. Kebetulan ini merupakan surat masuk yang sifatnya penting. Isi ringkas berisi mengenai ringkasan dari hal surat, kita isi. Kemudian diteruskan kepada saudara. Ini berarti untuk bagiannya
pemasaran, berarti ya nanti kita di sini saudara siapa namanya. Kemudian dengan hormat harap. Nah ini kita checklist yang tanggapan saran, apakah proses lebih lanjut atau koordinasi konfirmasi atau yang lainnya. Nah misalkan yang ini ya, kita tanggap saran kemudian proses lebih lanjut juga. Nah setelah itu di sini pimpinannya menandatangani. Ini merupakan lembar disposisi yang sudah diisi. Berikut ini adalah daftar klasifikasi arsip yang digunakan untuk mengelompokkan arsip-arsip. Di sini merupakan arsip yang disusun berdasarkan sistem subjek atau sistem masalah, terdiri dari masalah utama. Ada 3 masalah utama di sini, yaitu keuangan, pemasaran, dan umum. Di bawah masalah utama terdapat submasalah seperti anggaran, pembayaran untuk keuangan, kemudian ada submasalah penawaran, pesanan, dan keluhan. Ini merupakan bagian dari pemasaran. Dan ada kerjasama, kerjasama, dan undangan. Ini untuk bagian dari umum. Dan di bawah submasalah terdapat sub-submasalah dari anggaran, terdiri dari perencanaan anggaran, laporan anggaran, pembayaran terdiri dari tagihan pembayaran, konfirmasi pembayaran. Di penawaran ada permintaan penawaran, konfirmasi penawaran produk. Pesanan ada pesanan produk, konfirmasi pesanan, pengiriman pesanan. Dan di sub masalah keluhan terdapat sub masalah keluhan produk dan tindak lanjut keluhan. Di bagian umum untuk sub masalah kerjasama terdapat sub masalah penawaran kerjasama dan persetujuan kerjasama. Dan di undangan ada sub masalah undangan rapat dan undangan seminar atau kegiatan lainnya. Ini merupakan daftar klasifikasi arsip yang digunakan untuk membantu dalam membuat kartu indeks ataupun dalam membuat daftar arsip. Ini merupakan kartu indeks. Kartu indeks merupakan kartu yang bisa memudahkan dalam pencarian surat. Nah, yang pertama ini adalah format kartu indeks seperti ini. Ada judul surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, kode surat, kemudian ada kode di sebelah atas. Judul surat diambil dari nama perusahaan yang masuk atau surat nama perusahaan yang mengirim surat, pengirim surat atau perusahaan yang dituju. Di sini contohnya nama awalnya PT Aji Asir Global Farming. Jadi kita indeks dengan sistem abjad Aji Asir Global Farming, PT atau perseroan terbatas. Nah, jadi didapat kode kartu indeksnya yaitu 2 huruf paling depan dari nama perusahaan tersebut, yaitu AJ. Dari kata Aji Asir, 2 huruf pertamanya AJ. Kemudian kita cantumkan nomor surat sesuai dengan yang terdapat pada surat, tanggal surat, kemudian perihal, dan kode surat. Kode surat karena kita menggunakan sistem subjek atau sistem masalah, maka menggunakan PM. PM itu artinya pemasaran, 02 artinya pesanan, dan 20 artinya konfirmasi pesanan. Ini sudah ada dalam daftar klasifikasi arsip. Nah, untuk ke bawah, setelah AJ, AL disusun berdasarkan huruf atau susunan abjad. Setelah AJ, AL, kemudian AL lagi, kemudian selanjutnya sesuai dengan surat masuk atau surat keluar yang tersedia. Berikut adalah daftar arsip yang terdiri dari
nomor arsip, kode arsip, nomor surat, tanggal surat, dari kepada uraian, jumlah arsip, sifat arsip, lokasi, dan keterangan. Setelah surat selesai diproses, kemudian surat akan diarsipkan. Sebelumnya diberikan kode terlebih dahulu pada bagian atas kanan surat dengan kode yang terdapat pada daftar klasifikasi arsip. Sebelum surat dimasukkan ke dalam map Snellhector, terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam map Snellhector berdasarkan daftar klasifikasi arsip yang telah ditentukan oleh perusahaan. Di dalam map Snellhector terdapat beberapa guide, yaitu guide primer untuk sekat atau pemisah masalah utama, guide sekunder untuk sekat atau pemisah submasalah, dan guide tersier untuk sekat atau pemisah sub-sub masalah. Setelah semuanya selesai, maka surat disimpan ke dalam lemari arsip. Ini merupakan arsip bulan Juni 2024. Terdapat 3 folder utama, yaitu keuangan, KU, pemasaran PM, dan umum UM. Di dalam folder utama KU terdapat 2 subfolder, yaitu KU.01 anggaran dan KU.02 pembayaran. Di dalam subfolder KU01 anggaran terdapat 2 subfolder, yaitu KU0110 perencanaan anggaran, KU0120 laporan anggaran. Di dalam subfolder KU0110 perencanaan anggaran belum tersedia atau belum terdapat surat. Kemudian untuk subfolder KU0120 laporan anggaran juga belum tersedia surat. Dilanjutkan dengan subfolder KU02 pembayaran. Di dalamnya terdapat subfolder. Ada 2 subfolder, yaitu KU0210 tentang tagihan pembayaran, KU0220 tentang konfirmasi pembayaran. Di dalam subfolder KU0210 tagihan pembayaran terdapat 3 surat tagihan pembayaran. Di dalam subfolder KU0220 konfirmasi pembayaran belum terdapat surat. Di dalam folder utama PM pemasaran terdapat 3 subfolder, yaitu PM01 penawaran, PM02 pesanan, PM03 keluhan. PM01 atau 01 penawaran terdiri dari 2 subfolder, yaitu PM0110 permintaan penawaran, PM0120 konfirmasi penawaran produk. Di dalam subfolder PM0110 permintaan penawaran belum tersedia atau belum terdapat surat. Di dalam folder subfolder PM0120 konfirmasi penawaran produk terdapat 1 surat. Di dalam subfolder PM.02 pesanan terdapat 3 subfolder, yaitu PM0210 pesanan produk, PM0220 konfirmasi pesanan, PM0230 pengiriman pesanan. Di dalam subfolder PM0210 pesanan produk terdapat 1 surat pesanan produk.
Di dalam subfolder PM0220 konfirmasi pesanan terdapat 11 surat, dan di dalam subfolder PM02.30 pengiriman pesanan belum tersedia surat. Di dalam subfolder PM03 keluhan terdapat dua subfolder, yaitu PM0310 keluhan produk dan PM0320 tindak lanjut keluhan. Di dalam subfolder PM0310 keluhan produk terdapat dua surat mengenai keluhan produk, dan di dalam subfolder PM03.20 mengenai tindak lanjut keluhan tidak atau belum tersedia surat. Selanjutnya folder utama umum terdapat dua subfolder, yaitu UM.01 mengenai kerjasama, UM.02 mengenai undangan. UM01 kerjasama terdapat dua subfolder, yaitu UM0110 mengenai penawaran kerjasama. Di dalamnya terdiri dari dua surat. Kemudian ada subfolder UM0120 mengenai persetujuan kerjasama, belum terdapat surat. Lalu di dalam subfolder UM.02 mengenai undangan terdapat dua subfolder UM0210 mengenai undangan rapat atau kerjasama, belum terdapat surat. Di dalam UM0220 undangan seminar atau kegiatan lainnya belum terdapat surat. Berikut ini merupakan daftar checklist penerapan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual. Yang pertama ada terdapat kebijakan umum mengenai K3 ruang arsip. Kedua, terdapat rak penyimpanan arsip yang nyaman, yang aman. Nomor 3, koridor antar rak cukup lebar dan nyaman. Keempat, area penyimpanan terbebas dari barang-barang yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan. 5, tersedia alat bantu seperti tangga atau lift dalam kondisi baik. 6, petugas penyimpanan arsip dilengkapi dengan perlengkapan pelindung seperti sarung tangan saat mengangkat arsip. 7, arsip diberi label dengan jelas sesuai dengan kode klasifikasi. 8, label tidak mudah luntur atau rusak agar informasi tetap terbaca. 9, dilakukannya inspeksi secara berkala terhadap kondisi rak penyimpanan untuk mendeteksi kerusakan atau keausan. Dan 10, ruangan penyimpanan selalu bersih dari debu dan kelembaban yang dapat merusak arsip. Dan berikut ini adalah daftar checklist penerapan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip digital. Yang pertama, terdapat kebijakan umum mengenai K3 arsip digital. Yang kedua, sistem penyimpanan digital dilengkapi dengan firewall dan antivirus yang terkini. Ketiga, terdapat kebijakan akses arsip digital yang ketat. Keempat, pencadangan data dilakukan secara berkala dan disimpan di lokasi yang terpisah. Kelima, proses pencadangan data dijalankan secara otomatis dan berhasil diverifikasi. Keenam, peran dan izin akses pengguna dalam sistem penyimpanan digital telah ditetapkan secara jelas. Ketujuh, hanya staf yang berwenang yang memiliki akses penuh ke data sensitif. 8, kebijakan retensi data telah ditetapkan dan diterapkan secara konsisten. 9, data yang sudah melewati masa retensi dihapus atau diarsipkan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Dan yang ke-10, karyawan telah diberikan pelatihan tentang cara menggunakan sistem penyimpanan digital dengan aman dan efektif. Dan berikut ini adalah daftar checklist penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip manual. Yang pertama, ada terdapat kebijakan umum melalui SOP keamanan perusahaan. Kedua, terdapat batasan akses ke ruangan penyimpanan arsip. Ketiga, terdapat kunci atau pengaman pintu yang efektif. Keempat, terdapat kamera pengawas atau CCTV sekitar area penyimpanan arsip. Kelima, rak penyimpanan arsip terletak di area yang dapat terlihat dan diawasi dengan mudah. Keenam, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya menjaga keamanan arsip. 7, terdapat sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau kehilangan arsip. 8, terdapat prosedur tanggap darurat untuk menangani laporan pencurian atau kehilangan arsip.
9. Adanya peninjauan secara berkala kondisi keamanan ruang penyimpanan atau untuk mendeteksi tanda-tanda supaya penyadapan atau masuk tanpa izin. 10. Terdapat sistem alarm atau sensor keamanan untuk mendeteksi pergerakan atau aktivitas yang mencurigakan. Dan selanjutnya daftar checklist atau daftar centang penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip digital. Yang pertama, terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan. Yang kedua, terdapat sistem autentifikasi yang kuat. Ketiga, terdapat metode autentifikasi ganda atau two-factor auth. 4. Terdapat batas akses ke arsip digital. 5. Adanya penetapan level izin akses yang sesuai seperti hanya membaca, menulis, atau menghapus data. 6. Meninjau log aktivitas secara berkala untuk mendeteksi pola atau perilaku yang mencurigakan. 7. Perangkat lunak dilengkapi dengan patch keamanan terbaru. 8. Melakukan pencadangan data secara berkala. 9. Terdapat kebijakan retensi data sesuai dengan peraturan dan kebutuhan perusahaan. Dan 10. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan yang baik, termasuk cara menghindari serangan phishing dan malware.